Dr. Santoso, pembuluh darah tumor otak pasien pendarahan hebat. Tanda vitalnya tidak stabil. Takutnya tak bisa diselamatkan. Bagaimana kondisi pasien sekarang? Tumor otak glioblastoma pasien berada di stadium 3, termasuk tumor ganas. Sangat invasif. Sangat sulit saat ini. Dr. Santoso, kumohon. Tolong selamatkan putriku. Kumohon. Anda harus selamatkan putriku. Bunda Sari, jangan, berdirilah. Kalau putriku celaka, aku tak mau hidup. Bunda Sari, jangan bilang begitu. Dr. Santoso adalah dokter spesialis tamu terbaik. Dia datang dari jauh untuk operasi putri Anda. Dia pasti akan baik-baik saja. Bunda Sari, tenanglah. Saya akan berusaha sekuat tenaga selamatkan putri Anda. Jangan menyerah. Kita sudah janji pada ibunya. Pasti selamatkan putrinya. Lalu, sekarang bagaimana? Beri aku forceps bipolar. Baik. Berhasil. Dr. Santoso! Aduh nak, kamu baru operasi. Kok turun? Cepat berbaring. Aku sudah sembuh. Ngapa? Dokter Yuniarto bilang, penyakitmu ini sulit diobati. Penyakit berat. Mereka sengaja sewa dokter spesialis tamu untuk operasimu. Penyakit berat apanya? Kalau penyakitku berat, apa aku bisa turun sekarang? Pakai sewa dokter spesialis tamu segala. Menurutku, mereka cuma mau ambil untung dari kita. Keluarga pasien, saldonya sudah habis. Silahkan bayar. Kok bisa kurang? Padahal saldonya masih ada 10 juta. Tunjukkan daftar biayanya. Mesinnya rusak, baru bisa dicetak sore ini. Bayar dulu saja. Bu, lihat. Pas dokter spesialis tamu serakah ini datang, saldo kita langsung berkurang. Dokter serakah ini. Aku temui dia sekarang. Dr. Santoso. Dr. Yuniarto. Dr. Santoso, Anda terbang 6 jam, lalu lanjutkan operasi berat 14 jam. Anda pasti lelah. Tidak lelah. Bagaimana pasiennya? Operasinya sangat sukses. Dia sudah bisa berjalan. Baru operasi, kok bisa turun? Karena Dr. Riza senior hebat. Lukanya kecil, jadi pulih cepat. Kalau orang lain, minimal istirahat 2 minggu. Jangan lengah. Tumor otak glioblastoma sangat invasif. Lesinya di dasar tengkorak. Harus operasi kedua agar tuntas. Kalau tidak, pasti kambuh dalam 5 menit. Nanti akan bahaya. Baik. Aku tahu. Dr. Rizal, sang maestro, Anda peduli pasien. Nih, ambil. Dr. Yuni. Apa ini? Dr. Santoso, aku tahu Anda baik hati dan mulia. Tak pernah terima bayaran spesialis tamu. Tapi angpau ini untuk biaya perjalanan Anda. Ambil. Ini aku tak bisa terima. Bawa pulang. Dr. Santoso, di angpau ini benar-benar hanya ada 3 juta rupiah untuk tiket pesawat Anda. Anda sangat banyak membantu kami. Tak pantas biaya perjalanan Anda kan sendiri. Tolong. Baiklah, nanti saat ke tempatku, aku traktir makan. Lihat semua. Cepat lihat. Dokter Licik terima angpau. Lihat semua. Dokter Licik terima suap. Jangan rekam, Bunda Sari. Ini ruang dokter. Tak boleh masuk. Tolong keluar. Ruang dokter apanya? Tak boleh masuk apanya? Kenapa? Aku gagu kalian terima suap. Bunda Sari, Bunda salah faham. Tak ada yang terima suap. Aku masih mau bohong. Aku sudah merekamnya, Dokter Licik. Menggunakan uang pengobatan putriku buat suap. Marah mau menutup mulutku. Bicara apa, Bunda? Siapa yang menutup mulut? Dr. Yuniarto, waktu terbatas. Bawa pasien ke pemeriksaan ulang dulu, biar aku yang urus. Anda bisa sendiri. Tenanglah, aku jelaskan saja. Pasti beres.
Baik, aku suruh pasien ke pemeriksaan ulang. Bunda Sari, saya Rizal. Dokter spesialis tamu dari Kota Surya. Pantas dari dokter spesialis tamu dapat bayaran, masih mau suap. Bunda salah paham. Meski saya dokter spesialis tamu, tapi saya tak pernah terima bayaran dari pasien, apalagi suap. Omong kosong. Pas kamu datang, rekening kami berkurang 10 juta. Uangnya pas. Saya harus jelaskan. Jelaskan apa? Ketangkap basah. Aku sudah merekamnya. Bunda boleh merekam, tapi saya berhak jelaskan. Di sini cuma 3 juta reimbursement perjalanan dari Dr. Yuniarto. Omong kosong. Kau pikir aku tak tahu? Kalian dokter spesialis tamu, minimal 10 juta. Itu mereka, ini aku. Kalau tak percaya, kita ke ruang pengawasan rumah sakit untuk diuji. Yo, Ngapain? Aduh, kau mau pukul aku ya? Bunda, saya tak sentuh, Bunda. Dokter licik memukul orang. Dokter licik memukul orang. Dokter licik tak tahu malu. Kau korupsi uang pengobatan adikku. Beraninya kau pukul ibuku. Aku tak korupsi uang siapapun. Aku tak pukul ibumu. Tak mau ngaku ya? Keluar kau. Dr. Santoso, kenapa? Siapa yang memukul Anda? Tak apa. Bukannya kau disuruh bawa pasien kontrol. Kenapa belum pergi? Aku yang melarangnya. Adik, dia itu yang terima suap 10 juta, Dr. Rizal. Terima suap di depan umum. Apa kau pantas jadi dokter? Nona Rani, soal suap itu, nanti kita ke ruang pengawasan rumah sakit untuk bersaksi. Sekarang Anda harus kontrol. Aku sudah sembuh. Kenapa harus kontrol lagi? Tumor otak glioblastoma itu ganas, sifatnya sangat invasif dan cepat berkembang. Risiko kambuhnya sangat tinggi. Meski aku sendiri yang operasi, tak bisa dihilangkan sekaligus. Harus segera kontrol dan segera operasi kedua. Semua sudah dengar kan? Dokter ini, dia cuma bisa pakai istilah medis buat menakut-nakuti. Tumorku sudah hilang. Aku sudah sembuh. Dia malah suruh aku kontrol dan mau operasi aku lagi. Ini jelas-jelas pengobatan berlebih. Demi uang kotor, dia tak punya hati nurani. Nona Rani, saya ini dokter. Yang paling utama adalah keselamatan pasien. Tolong percayalah padaku. Nona Rani, emosi yang labil bisa mempercepat kambuhnya tumor. Napas Anda yang cepat ini adalah tanda tumor otak glioblastoma akan kambuh. Harus segera kontrol. Bagus. Masih saja menakut-nakuti. Aku sudah hubungi media. Wartawan segera tiba. Hari ini, aku akan bongkar dokter sepertimu. Akan kubuat namamu hancur. Direktur, gawat. Banyak wartawan di RS. Ada apa? Sepertinya dokter spesialis tamu itu terima suap ilegal dan diunggah ke internet. Jangan biarkan ini merusak reputasi RS. Cepat atasi situasi. Baik. Dr. Santoso, ada yang melaporkan Anda terima suap ilegal dari pasien. Apa itu benar? Dr. Rizal, ada yang lapor Anda obati orang sehat dan pengobatan berlebihan. Apa itu benar? Jangan asal bicara. Dr. Santoso tak pernah terima suap, apalagi berobat berlebihan. Dr. Rizal, kami sedang wawancara Anda. Maaf, tak terima wawancara saat kerja. Takut kan? Dokter licik. Takut lihat ni dia. Benar sekali. Ku dengar juga ada dokter mesum sambil operasi melecehkan pasien. Melecehkan pasien. Dr. Rizal, apa Anda memanfaatkan posisi kerja untuk melecehkan pasien? Dia melakukannya. Aku mau eksposnya. Saat dia mengoperasiku, dia sempat... Kau ngawur! Aku asisten Dr. Santoso. Aku ada selama operasi. Aku bisa buktikan, Dr. Santoso tak pernah melakukan tindakan yang tidak pantas. Dia tidak. Kau tak bisa membuktikannya. Kau selingkuhannya. Kalian berdua bersekongkol saling guling. Kau bohong. Dr. Santoso tak mau jelaskan. Sebagai dokter, aku hanya lakukan tugas dokter. Dan selama operasi, pasien di anestesi penuh. Dia takkan sadar apa-apa. Aku tak sadar. Apa kau boleh menyentuhku? Dasar binatang!
hidup! Biar aku mati! Aku, Riza, berjalan lurus dan jujur. Meski kau memfitnahku, tapi sebagai dokter, yang paling kuperhatikan adalah kondisi medismu. Nona Rani, tolong jaga emosi Anda. Jika tidak, akan mempercepat kambuhnya tumor. Dasar bajingan! Putriku masih gadis suci. Gimana dia bisa nikah nanti? Hentikan! Ada apa ini? Ini rumah sakit, bukan tempat buat bikin onar. Kau direktur kan? Kebetulan kau datang. Jangan menghina putriku. Etika buruk, tak punya hati. Hari ini kau harus beri aku penjelasan. Dr. Rizal hanya dokter kontrak bedah utama kami. Tindakan pribadinya tak ada kaitan dengan kami. Saya menuntut RS ini segera memecatnya. Dan lapor asosiasi dokter segera memblokir Dr. Riza di seluruh industri. Ini... Kau bisa minta direktur memecatku. Tapi aku sarankan kau segera periksa ulang. Kau sesak napas, bibirmu kebiruan. Ini gejala tumor otak glioblastoma yang kambuh. Harus segera operasi ulang. Semua dengar kan? Sudah begini, dokter ini masih mikir operasi ulang. Direktur, ngapain bengong? Suara publik kau tak dengar. Mengketku atau memblokirku. Tapi sebagai dokter, aku harus ingatkan. Tumor otak glioblastoma sangat cepat tumbuh. Penyakitmu sudah di dasar tengkorak. Di ruang sempit ini, sel tumor akan cepat mendesak, menekan jaringan otak dan saraf kranialmu. Kau sesak napas, bibirmu kebiruan. Lalu jantungmu akan berdebar cepat, berdarah di dada. Jika tak segera dioperasi, nyawamu terancam. Tutup mulutmu. Beraninya mengutuk adikku. Kenapa kau memukulnya? Dokter Santoso, ini salahku. Aku tak seharusnya memintamu beroperasi di sini. Membuatmu harus dihujat tanpa alasan. Jangan sok peduli di sini. Direktur, aku menuntut segera catnya. Nona Rani, apa kau masih manusia? Dokter Santoso demi menyelamatkanmu melakukan operasi terus selama 14 jam dengan intensitas tinggi. Dia hampir mati lelah di meja operasi. Apa begini caramu membalas pahlawan kamu? Direktur, tunggu apa lagi? Tunggu. Kenapa? Takut? Dengan kondisi pasien saat ini, tumor otak glioblastoma kambuh. Tinggal 5 menit terakhir. Jika waktu habis, tak akan tertolong. Kau pikir kau dewa? Masih hitung mundur 5 menit, kambuh. Handai tabib legendaris Nusantara hidup, tak akan berani sombong begini. Dasar gila. Rizal. Oh, Rizal. Awang... tak kusangka kau ini penipu liar, penipu licik. Sebelumnya media bilang Dr. Rizal sangat hebat dan disebut sebagai bintang masa depan. Tak disangka ternyata cuma badut pencari perhatian. Aku umumkan, mulai sekarang, RS ini resmi membatalkan kontrak sementara Rizal Santoso dan menarik kembali lisensi bedahnya. Mulai hari ini, kami lapor Asosiasi Dokter Nasional untuk memboikotnya. Baguslah. Syukurin. Lihat gimana dia menipu nanti. Riza, bukannya tadi banyak omong. Kok sekarang diam saja? Dokter Santoso, ayo pergi. Dokter Santoso, aku tahu dokter berhati mulia, peduli pasien. Mereka sudah memecatmu, jadi bukan kau abaikan orang mati. Ayo, jangan harap. Minggir! Kau mau apa? Serahkan 10 juta itu. Itu korupsi uang pengobatan putriku. Omong kosong. Di dalam amplop itu cuma ada 3 juta. Itu dari aku pribadi untuk biaya perjalanan Dokter Santoso. Mana mungkin cuma 3 juta. Terlihat tebal. Pasti ada 10 juta. Cuma ada 3 juta. Mana mungkin cuma 3 juta. Di rekening kita jelas kurang 10 juta. Keluarga, uang yang kurang itu semua untuk biaya operasi putri Anda. Operasi putri Anda, biaya alat dan bahan, serta obat-obatan. Totalnya 10 juta.
Bukannya aku sudah bilang, di dalam amplop itu cuma ada 3 juta rupiah. Itu untuk Dr. Santoso ganti biaya tiket pesawat. Kenapa kamu nangis? Pesawat mahal, kenapa naik? Kereta murah, kenapa tak naik? Ya, Dr. Santoso bisa naik kereta. Tapi putrimu, apakah penyakitnya bisa ditunggu? Dr. Yuniarto, sudahlah. Soal amplop itu sudah dijelaskan. Sekarang kami boleh pergi, kan? Siapa yang izinkan kalian pergi? Soal amplop itu biarlah. Tapi soal kamu menyentuhku, belum selesai. Benar, jangan sampai dokter mesum ini kabur, biar tak merugikan pasien lain. Ronnie, Dr. Santoso, penyelamat nyawamu. Kau memfitnahnya. Apa hatimu tak terasa bersalah? Tentu saja tak terasa bersalah, karena dia itu bajingan. Kau, Rizal, ku beri kau 10 detik. Beludut, beludut. Kau cuma punya 3 detik. Kenapa, nak? Aku gak apa-apa. Aku cuma bercanda. Aduh, kok kamu bisa bercanda begini? Ibu kaget banget. Ternyata gak apa-apa. Dr. Rizal, buktinya kamu cuma penipu. Tumor otak, glioblastoma, sudah kambuh di dasar tengkorakmu. Cuma sekarang emosimu tinggi. Adrenalin melumpuhkan saraf pusat, jadi kamu tak merasa sakit. Saat adrenalinnya turun, kamu akan menderita 100 kali lipat. Udah mau mati, masih mau mengutukku. Rani, kamu tak tahu diuntung. Kalau Dr. Santoso tak menolongmu, kamu sudah mati sekarang. Dasar anak sialan, aku sudah lama menahanmu. Nona Rani, suruh dilepaskan Dr. Yuniarto. Boleh? Berlututlah, sujud dan minta maaf. Baik, aku berlutut. Dr. Santoso, jangan. Anda tak bersalah. Jangan tunduk pada mereka. Dr. Santoso, jangan! Anda spesialis otak terhebat di dunia. Di bidang syaraf intrakranial, Anda nomor 1. Anda kebanggaan dunia medis. Anda pilar bangsa. Jangan sujud, tolong jaga. Sujud! Lepaskan dia. Sujud lagi. Jangan, hentikan. Maaf, Dr. Santoso. Aku tak seharusnya memanggil Anda. Ini salahku. Omong kosong. Kebanggaan. Kamu bilang tumor otakku kambuh. Kambuh di mana? Nah, Dik. Kamu nggak bercanda lagi kan? Aku gak apa-apa. Cepat, tolong! Ada yang bisa bantu! Cepat! Semua salahmu, Dokter Payah. Kau bikin putriku muntah darah. Kalau putriku kenapa-napa, aku tak... Direktur, gawat. Bagaimana hasilnya? Jangan-jangan kambuh. Sama seperti prediksi Dr. Santoso, lesi memburuk. Sel tumor berkembang pesat, menekan dasar tengkorak yang langsung menyebabkan kambuhnya tumor otak. Direktur, ngapain bengong? Cepat siapkan operasi kedua. Tolong putriku. Operasi bisa diatur, tapi saat ini Tak ada dokter bedah yang cocok. Gak ada? Cari sana. Kalau adekku kenapa-napa, rumah sakit ini tak usah buka lagi. Di seluruh negeri, hanya ada satu dokter yang bisa. Tapi apa? Di mana? Suruh dia datang operasi. Kami bayar berapapun. dia sudah di sini. Mana? Suruh dia kemari. Cepat operasi. Direktur,
Jangan-jangan bilang orang ini Dr. Rizal. Benar. Ya, Dr. Rizal. Mana mungkin dia Dr. Rizal? Dr. Rizal itu dokter licik. Dia dokter payah. Direktur, Anda yakin itu dia? Ya, hanya Dr. Rizal yang bisa selamatkan putri Anda. Bu, cepat bangun. Aku mohon. Tolong, selamatkan putriku. Ibu, cepat bangun. Ngapain mohon padanya? Kalau tak mohon, adikmu bisa mati. Aduh, adikku takkan mati. Aku sangat curiga laporan ini palsu. Dan rumah sakit ini dengan Dr. Rizal sudah bersekongkol. Mau memeras kami, lalu ambil uang kotor kami, kan? Omong kosong. Kami ini rumah sakit yang resmi dan terpercaya. Mana mungkin di hal ini kami bohong. Kamu urus pasien. Biar aku yang urus. Sebagai direktur, aku jamin hasil pemeriksaan rumah sakit tak ada masalah. Tumor otak glioblastoma pasien telah menunjukkan tanda kambuh. Harus dilakukan operasi kedua. Direktur, tolong bantu kami mohon pada Dr. Santoso. Mohon dia selamatkan putriku. Ibu, ngapain mohon padanya? Tadi dia prediksi 5 menit lagi penyakit adikku akan kambuh. Tapi baru kambuh sekarang. Tak akurat sama sekali. Dia itu cuma dokter abal-abal. Ya, kami dokter abal-abal. Kami pergi ya. Jangan pergi, jangan pergi. Kalau kalian pergi, gimana nasib putriku? Ibu, biarkan mereka pergi. Tak ada gunanya. Sudah begini masih tak mau terima kenyataan. Benar, Dr. Santoso sudah bilang akan kambuh. Si tak tahu diuntung ini tak percaya. Kalian cuma ikut-ikutan. Diam kalian. Ngapain galak ke kami? Bisa selamatkan adikmu? Aku rasa dia sama sekali tak mau selamatkan adiknya. Adik kandung saja tak diselamatkan. Dasar lebih kejam dari binatang. Dasar anak sialan. Kamu mau adikmu mati? Bu, kenapa ibu memukulku? Minta maaf. Minta maaf pada Dr. Santoso. Ibu suruh aku minta maaf padanya. Aku tak mau. Tak perlu minta maaf. Kami tak butuh. Kami tak pantas menerimanya. Kau memukul dan... Drama wave. Bukankah kau harus minta maaf? Benar, kau sangat menindas Dr. Santoso. Dia masih mau menyelamatkan adikmu. Apa salahnya minta maaf? Nak, minta maaflah pada Dr. Santoso. Oh, aku sudah besar. Kalau minta maaf, mana letak harga diriku? Kami tak butuh maafmu. Dr. Santoso, ayo pergi. Dr. Santoso, Anda dokter. Jangan biarkan dia mati. Sudah sampai begini, lupakan saja. Benar, ini soal nyawa. Selamatkan dia dulu. Dr. Yuniarto. Ya, benar. Dr. Santoso itu dokter. Menolong orang adalah tugasnya. Tapi dia juga manusia. Saat kalian memukul, menghina, dan memfitnahnya, apa kalian pernah berpikir, dia yang bertahan 14 jam dalam operasi berat, baru bisa menyelamatkan putri kalian dari meja operasi? Dia berkali-kali mengingatkan putri kalian bahwa penyakitnya bisa kambuh. Tak percaya? Ya sudah. Tak tahu diuntung. Balas budi dengan kejahatan. Sekarang malah memaksa dia untuk menolong. Aku mau tanya kalian. Apa hak kalian? Apa kalian pantas? Gawat. Kondisi pasien sangat kritis. Harus segera dioperasi. Direktur, bagaimana ini? Tolong selamatkan putriku. Keluarga, jangan panik dulu. Saya sudah panggil semua doktor bedah rapat darurat. Bahas solusinya. Bahas apa? Operasi pengangkatan glioblastoma. Itu operasi tingkat 4. Sangat sulit, risikonya tinggi, prosesnya rumit. Selain Dr. Santoso, tak ada yang bisa. Sudah begini, cepat minta maaf. Minta maaf pada Dr. Santoso, biar ini selesai. Ya, Dr. Santoso, cepat tolong dia. Nak, cepat minta maaf pada Dr. Santoso. Selamatkan adikmu dulu. Nah, itu namanya minta maaf. Lihat sikap tak seriusmu. Jangankan Dr. Santoso, aku saja takkan memaafkanmu. Nak, berlutut dan sujud pada Dr. Santoso. Cepat. Tak perlu sujud dulu. Dr. Santoso sangat baik. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Sungguh mengagumkan. Cepat, lihat tangan Dr. Santoso. ada apa? Tangan Dr. Santoso patah. Kok bisa patah? Mungkin adikku yang mematahkannya. Sebagai dokter bedah, tangan adalah alat terberharganya. Tangan patah, gimana mau operasi? Lalu gimana operasi putriku? Dr. Riza, kau kenapa tak bilang tanganmu patah? Tanganmu patah tak bisa operasi. Masih suruh aku memohon? Tanganku tak patah. Aku tak suruh kalian memohon. Kau memang sengaja. Dasar dokter payah yang kejam. Tangan Dr. Rizal terluka. Itu semua ulah adikmu.
Apa hakmu menyalahkannya? Dr. Rizal, doktor kejam. Sengaja sembunyikan fakta tangannya patah. Sengaja menunda waktu agar putriku mati. Apa niatmu sebenarnya? Masa sih? Kejam banget. Iya. Dia cuma salah paham. Dia juga sudah minta maaf. Kalau tak bisa, harusnya bilang dari awal. Dr. Rizal. Kenapa-napa? Kau harus bayar dengan nyawa. Ku bilang sekali lagi, tanganku tak patah. Cuma ligamen sedikit cedera, tak mengganggu operasiku. Bagi seorang dokter bedah, apalagi cedera ligamen, meski cuma lecet, bisa turunkan tingkat keberhasilan operasi. Jangan-jangan Dr. Rizal tak tahu hal seumum ini. Orang lain itu mereka, aku ini aku. Asal aku bisa pegang pisau bedah, takkan turunkan tingkat keberhasilan operasiku. Tanganmu tak bisa pegang pisau bedah, masih bisa operasi. Itu namanya membual. Karena Dr. Rizal bilang Bisa, dia pasti bisa. Kalau begitu, aku juga bisa kalau membual. Dr. Rizal tak membual. Dia spesialis otak terkemuka dunia. Pioneer neurobedah intrakranial dan pemegang rekor keberhasilan operasi otak ultra presisi 100%. Operasinya sampai saat ini tak pernah gagal. Walau ucapanmu benar, tapi tangannya sekarang sudah patah. Pasti ada risiko kegagalan. Oh, aku paham. Kau masih dendam pada adikku. Lalu saat operasi nanti, kau mau membalas dendam? Memang ada dokter karena dendam pribadi meracuni operasi lalu bilang gagal. Sudah berusaha. Rizal, putriku cuma memukulmu. Apa perlu kau bunuh dia? Jangan ngawur. Dr. Santoso tak membalas dendam. Dia membalas dengan baik. Kenapa memfitnahnya dengan keji? Siapa yang memfitnahnya? Tangan dia sekarang patah, tapi masih mau operasi adikku. Bukankah ini mau mencelakai? Jadi apa? Dokter itu malaikat, harapan hidup pasien. Kalau hanya karena dendam pribadi kau membalas dendam, kau tak pantas pakai baju ini. Cukup! Kalian boleh pukul aku, menghinaku, tapi jangan hancurkan keyakinanku sebagai dokter. Aku bertekad mengabdikan diri pada kedokteran, mencintai negara, setia pada rakyat, menjaga etika medis, menyelamatkan nyawa. Aku bertekad berjuang sekuat tenaga untuk menghilangkan penderitaan manusia dan memberkati pasien dengan kesihatan. Menjaga kesucian dan kehormatan kedokteran demi kemajuan kesihatan bangsa dan kesihatan fisik dan mental manusia. Berjuang seumur hidup. Ini sumpahku saat bertekad menjadi dokter dan juga janjiku pada diriku sendiri. Aku tak mungkin mempermainkan nyawa pasien dan takkan merendahkan keyakinan suci seorang dokter. Nak, mari kita biarkan dia mencuba. Mencoba apanya? Adikku bisa dijadikan percobaan. Kalau operasinya gagal, adikku bisa mati. Direktur, mohon cari cara lain. Ganti dengan dokter lain. Saat ini RS kami tak bisa temukan seperti Dr. Santoso, dokter bedah sehebat ini. Saya pribadi juga sangat percaya etika medisnya. Semoga kalian bisa beri dia kesempatan. Direktur, jangan! Direktur! Tidak. Siapa kalian? Kami melihat tawaran hadiah dari Tuan Arif. Khusus datang dari luar kota. 3 dokter bedah. Wah, aku lupa kalau kalian tak bilang. Wah, kalian bisa datang. Bagus sekali, bagus sekali. Anakku, ada apa ini? Begini, beberapa hari lalu di forum terkemuka dunia, Forum Bedah Otak Internasional, aku buka tawaran hadiah. Siapapun yang bisa operasi adikku akan dapat hadiah 1 miliar. Emilia, banyak sekali. Tak banyak, asal bisa operasi adikku. Uang ini bukan masalah. Ya, benar. Dokter, soal operasi putriku, apa ada solusi? Keluarga pasien, kami sudah rapat dan sepakat solusinya. Operasi ini akan kami bertiga bergantian membedah. Ini operasi ini. Kok bisa ada 3 dokter bedah utama? Kondisi khusus butuh penanganan khusus. Tumor otak glioblastoma pasien adalah operasi tumor dasar tengkorak yang kompleks. Tumor sudah menyerang dasar tengkorak, sinus, serta struktur neurovaskular penting. Harus dilakukan oleh 3 dokter bedah yang ahli di bidang masing-masing bergantian membedah. Dokter Aditya benar. Dokter bedah yang berbeda akan menyesuaikan tahapan operasi untuk bergantian. Dengan kerjasama kita, tingkat keberhasilan operasi akan meningkat. Benar. Setelah diskusi, untuk saat ini adalah solusi terbaik. Bagus, sangat bagus. Kalau begitu, cepat bersiaplah. Tidak bisa. Tumor pasien ada di dasar tengkorak yang dalam. Lokasi ini sangat sensitif. Serabut sarafnya sangat rumit. Sel tumor kambuh kedua seperti akar pohon, menyusuri serabut saraf ke sekitarnya dan cepat menyerang jaringan otak. Mereka bisa menembus sawar darah otak dan menyebar ke area jauh dari lokasi tumor asli. Operasi pertamaku butuh 14 jam penuh baru memahami seluruh jaringannya. Hanya aku yang bisa operasi ini. Dr. Santoso, aku pernah dengar namamu. Aku akui, kau memang hebat. Tapi kau terlalu sombong. Seolah tanpa kau, pasien tak bisa diselamatkan. Ku bilang sekali lagi, aku tak sombong. Hanya aku yang paling paham tumor asli pasien. Operasi ini
hanya aku yang bisa. Dr. Santoso, Anda penasihat legendaris. Kami cuma tukang jahit. Tapi, 3 tukang jahit sama dengan penasihat legendaris. Kita bertiga belum tentu kalah darimu. Ini bukan soal persaingan individu. Saya ini doktor. Yang paling saya utamakan, keselamatan nyawa pasien. Hei, Dr. Santoso, apa maksud ucapanmu? Seolah cuma kamu yang peduli keselamatan nyawa pasien, dan kami tidak peduli. Bukan maksudku kalian tak peduli. Kalian tak paham tumor asli pasien dan alur sarafnya. Jika salah memotong saat operasi, bisa bikin hemangioma berdarah parah. Dengan kondisi pasien saat ini, tak sanggup menanggungnya. Dr. Santoso benar. Di dalam glioblastoma ada banyak pembuluh dan saraf. Karena pembuluhnya tumbuh cepat, dindingnya tak utuh, sangat mudah pecah dan bikin perdarahan intrakranial. Operasi pertama kita sudah mengalami perdarahan hebat. Untung Dr. Santoso tetap tenang. Kalau tidak, akibatnya fatal. Buat apa bicara begini? Sekarang tangan Dr. Rizal sudah terluka. Dia tak pantas jadi bedah utama. Ku bilang lagi, tangan saya cuma ligamen ringan. Tak ganggu operasiku. Dr. Rizal bisa tipu orang lain, tapi kami bertiga profesional. Ligamen rusak akan ganggu stabilitas pergelangan dan akurasi pemotonganmu. Sebagai bedah utama, kau tak bisa jamin akurasi. Apa hakmu operasi? Direktur, dokter ini benar. Membiarkan dokter patah tangan melakukan operasi, jika ada masalah, itu kesalahan medis. Sebagai direktur, Anda harus tanggung jawab. Dr. Santoso, bagaimana kalau operasi ini dilakukan oleh ketiga dokter ini? Direktur, selain saya, kalau orang lain pasti gagal. Dr. Rizal, tanganmu patah. Bisa pegang pisau bedah. Kalau tak percaya, kita bisa lakukan uji stabilitas 4D. Apa maksudnya? Apa itu uji stabilitas 4D? Itu adalah cara menguji stabilitas tangan dokter bedah. Melalui pemindaian laser, merekam akurat gerakan pisau bedah dan nilai penyimpangannya. Melalui sistem saraf, struktur jaringan non-kontraktil, status sendi yang diam, dan gerakan sendi. Menguji akurasinya, lalu merangkum 4D, dapatkan skor stabilitas. Dokter, aku tak paham omonganmu. Tolong jelaskan dengan bahasa sederhana. Ya sudah, singkatnya yaitu uji stabilitas 4D, nilai setiap dimensi, maksimalnya 100. Operasi tumor otak putri Anda adalah operasi tingkat 4. Asal hasil tes skor gabungannya lebih dari atau sama dengan 90, maka bisa operasi putri Anda. Begini saja, kalian berempat ikut uji stabilitas 4D ini. Lihat, siapa yang skornya tinggi, dia yang operasi. Benar kata anakku, jangan diam saja. Cepat ikut tesnya. Kalau begitu, ikutlah aku ke laboratorium rumah sakit. Dr. Santoso, sampai ke titik ini salah mereka sendiri. Anda sudah berusaha. Anda bisa pergi saja. Sebagai orang biasa, aku bisa pergi saja. Tapi sebagai dokter, aku tak bisa biarkan orang mati. Tapi tangan Anda terluka. Anda tak bisa operasi. Alasan ini sangat masuk akal. Walau mereka bilang Anda tak tolong, tak ada alasan menyalahkan Anda. Dr. Santoso, dengarkan aku. Jangan ikut tes. Dr. Santoso mana? Tak kulihat. Pasti kabur. Pasti kabur. Takut ketahuan saat tes. Jadi tak berani datang. Siapa bilang aku tak berani? Baik, karena semua sudah kumpul, mari kita mulai. Benar, cepat mulai. Adikku masih menunggu operasi. Dalam kondisi normal, mata manusia bisa melihat pergeseran terkecil 1 mm. Sedangkan pemindai laser ini tingkat mikrometer, 1000 kali lebih tajam dari mata. Jadi, pergeseran apapun tak akan lolos dari pemindai laser ini. Direktur, tak usah jelaskan lagi. Cepat mulai. Baik, uji dimulai. Dokter memegang pisau bedah, lalu dipindai laser. Gabung 4 dimensi, akurasi tertinggi, menilai skor stabilitas akhir. Selama proses ini, makin lama di udara, makin kecil pergeserannya, makin tinggi skor stabilitasnya. Kalian, siapa duluan? Biar aku. Tingkat S di udara 30 detik. Indeks stabilitas 4D. Skor total 90. Memenuhi standar bedah tingkat 4. Di udara 30 detik masih dapat skor 90. Pantas jadi dokter utama tingkat S. Kiri rangka.
Kugup. Tak maksimal. Cuma dapat 78. Apa, sudah bagus. Pasti jauh lebih baik dari doktor tangan patah itu. Dia. Dr. Santoso. Giliranmu. Kenapa? Kamu beneran mau tes? Kenapa aku gak boleh tes? Nah, biarin dia tes. Ngapain tes lagi? Bukannya dokter Aditya udah dapat 90. Itu udah cukup. Cepat, suruh dia operasi adikku. Bodoh, 90 itu cuma standar minimum operasi tingkat 4. Dan di operasi, yang paling penting adalah ketepatan sayatan dinamis. Dia cuma dapat 82. Siapa yang kamu panggil bodoh? Nak, diam. Dr. Yuniarto, apa maksud Anda? Kenapa dengan 82? Setidaknya aku lulus uji stabilitas 4D. Dokter spesialis tamu yang tangan patah itu bisa lulus. Orang yang tak bisa pegang pisau masih diharapkan bisa lulus. Jangankan 82, 10 pun susah bagimu. Dr. Santoso, keluarga ini tak pantas Anda selamatkan. Kita tak usah tes. Baguslah, kamu tahu diri. Tak tes bisa jaga harganya. Nanti kalau nilaimu rendah, bakal bikin rumah sakit malu. Kalau kamu mau buang waktu, aku punya banyak waktu buat ikut buang waktu. Tapi waktu adikmu tak banyak. Harap pikirkan akibatnya. Ya, tes. Biar tes. Cepat selesaikan tesnya dan operasikan adikmu. Baik. Kalau nilaimu rendah, siap-siap kau. Peringatan. Luka terdeteksi mungkin mengaruhi hasil akhir. Lanjutkan. Mesin pun mengejeknya. Dokter tangan patah, buat apa diuji? Peringatan. Luka terdeteksi mungkin memengaruhi hasil akhir. Lanjutkan. Lanjut. Buat apa dilanjut? Apa masih perlu? Pulse 10 detik. Indeks stabilitas 4D. Nilai total 40. Hasil tes tidak lulus. Ku bilang dia payah. Kalian tak percaya? Sekarang percaya kan? Pria tampan kelas A cuma dapat 40. Dr. Rizal, dokter bodoh dan licik. Buang waktu kami. Akhirnya hasilnya cuma 40. Arif, kamu keterlaluan. Kalau bukan karena kamu mendorong Dr. Santoso, apa dia cuma dapat 40? Mana aku dorong? Dia jelas cuma tampan. Dia sendiri yang dapat 40. Kamu apanya? Direktur, cepat usir dia. Aku mau ketiga dokter ini operasi putriku. Keluarga, tenanglah. Mesin belum berhenti. Nilainya masih bergerak. Apa? Power 40 detik kelas SS. Indeks stabilitas 4D skor total 92 poin. Memenuhi standar bedah tingkat 4. Mana mungkin? Faktanya ligamennya terluka. Mana mungkin ia melebihi peringkatku? Coba tutup poin. Mana mungkin setinggi ini? Cuma kebetulan, dia awalnya tak stabil. Tadi kau menyentuhnya dan kebetulan berhasil. Sudah ku bilang, sampah dengan tangan patah, mana mungkin dapat peringkat SS? Skor ini tak bisa dihitung. Jangan biarkan dia operasi putriku. Dr. Santoso belum berhenti. Ujinya belum selesai. Apa? Waktunya sudah 2 menit. Buat apa waktu lama? Tak sampai 3 detik, tingkatnya kembali ke A. Lihat nak, bukan A, tapi 4S. Tuh S? Mana mungkin? Tingkat S melayang 120 detik. Indeks stabilitas 4D. Skor total 99 poin. Sangat mampu bedah tingkat 4. Itu 4S? Ini tak mungkin. Sama sekali tak mungkin. Di dunia ini tak mungkin ada orang yang dapat skor setinggi ini. Pasti mesinnya rusak. Orang dengan tangan patah, mana mungkin dapat 4S? Makin lama melayang, makin stabil. Hanya monster yang bisa melakukannya. Timer belum berhenti. Angkanya masih naik. Apa? Tingkat ES melayang 180 detik. Indeks stabilitas 4D. Skor total 100 poin. Poin. Rating WS? Sialan, ini tak ilmiah. Semuanya, maaf sekali. Mesinnya bermasalah. Aduh. Kalian sudah lihat. Buktinya, tangan saya normal. Omong kosong. Tadi mesinnya rusak. Nilainya cuma asal. Benar. Jangankan tanganmu patah. Walau tanganmu utuh, tak mungkin uji stabilitas 4D-mu sempurna. Apalagi rating 5S. Rating 5S sangat langka. Jangankan di RS ini. Bahkan di negeri ini. Atau di dunia. Takkan ada orangnya.
Susah banget aku orang lain hebat. Kalian nggak bisa. Nggak berarti Dokter Santoso nggak bisa. Layarnya Kang Itam. Pasti mesinnya bermasalah. Dokter Riza nggak bisa operasi putriku. Kamu yakin? Kenapa nggak yakin? Sebelum mesinnya rusak, ratingnya cuma A. Jadi, levelnya cuma A. Mesinnya nggak rusak. Ujian sama sudah kulakukan tak terhitung kali. Meski cuma 3 menit, rekor tertinggiku 15 menit. Rating utamanya adalah 5S. Omong kosong. Melayang 15 menit tak bergerak. Kamu pikir kamu siapa? Jenius bedah 1000 tahun pun takkan bisa. Kalian kan sudah lihat tadi. Kenapa nggak mau percaya? Aku cuma mau nolong. Adikku pernah menghinamu. Kau masih mau menolongnya tanpa pamrih. Kau sebaik itu. Kau sebaik hati itu. Anakku benar curiga. Dokter Keiji sepertimu cuma memanfaatkan saat operasi putriku untuk membunuhnya. Aku ini dokter. Walau putrimu itu brengsek, di mataku, dia tetap nyawa. Kalian kok bisa memfitnahku begini? Kenapa? Karena kau manusia. Manusia pasti balas dendam. Aku. Dokter Santoso, lupakan saja. Ada orang yang jahat. Malah menganggap orang lain juga jahat. Dasar Yuniarto, siapa yang kau sebut jahat? Kau, kenapa? Pakai otakmu yang bodoh itu untuk berpikir. Adikmu menderita tumor otak glioblastoma tingkat 3. Operasinya tingkat 4. Butuh teknik tinggi. Prosesnya rumit dan sangat berbahaya. Jika Dokter Santoso gagal sedikit, reputasinya akan hancur. Memaksa menyelamatkan adikmu, apa maunya? Mau kau memukul, memaki, dan memfitnahnya? Atau mau kau balas budi dengan kejahatan? Dia hanya ingin menyelamatkan... Omong kosong. Kalau sesulit yang kau bilang, kenapa ketiga dokter ini bisa? Apa maunya? Apa maunya? Kau tawarkan 1 miliar. Menurutmu apa maunya? Hei, Dokter Yuniarto. Kami juga mau menolong. Jangan asal menuduh. Kenapa buru-buru? Apa aku bilang kalian mau uang? Baik, kalau kalian tak percaya kami takkan operasi. Tak usah, ayo pergi. Dokter, kami tak bilang kalian mau uang. Kalau kalian pergi, di mana operasi putriku? Gimana? Cari dokter tangan patah itu. Betul. Orang sepertinya murah. Tapi ku tegaskan, kalau nanti putrimu mati, jangan salahkan kami. Direktur, gawat. Pasien tiba-tiba pingsan. Harus segera dioperasi. Keluarga, kalian harus segera putuskan siapa yang akan operasi. Ayo, pergi. Jangan pergi. Kami bayar. Ku beritahu dulu, ini atas kemauanmu. Uangnya sudah dibayar. Bisa operasi kan? Tentu saja. Dokter Santoso sangat baik. Tak minta sepeser pun. Kalian fitnah dia terima 10 juta rupiah. Ada yang main trik murahan. Kalian malah rela bayar ya? Dunia ini sangat ironis. Tutup mulutmu. Kami punya uang. Kami rela bayar. Kalau begitu, tak perlu dibahas lagi. Bunda Sari, tumor asli putri Bunda hanya aku yang paham. Kalau tak boleh memimpin operasi, biar aku ikut saja. Aku bisa jadi asisten. Setidaknya di sana, jika ada masalah mendadak, aku bisa atasi. Dia cuma dokter, si sampah kelas A. Apa haknya jadi asistenku? Benar. Kalau saat operasi ganggu operasi kita dan operasi gagal, siapa salahnya? Suruh dia pergi. Kau, apa kau? Jangan banyak omong, cepat ikut aku. Kondisi pasien sangat kritis. Cepat ke ruang operasi. Aduh, cepat. Dokter Santoso, ini bukan salah Anda. Dokter Yuniarto, menurutmu dokter dan pasien memang punya hubungan apa? Jelas-jelas ingin membantu, tapi mereka tak hargai. Dokter Santoso, jangan salahkan diri. Anda sudah berbuat baik. Mereka tak pantas diselamatkan. Katanya gratis tak profesional. Bayar yang terpercaya. Apa aku salah menyelamat? Kata pepatah, dokter sulit obati diri. Anda tak salah, manusia yang salah. Mereka memaksakan kejahatan pada diri Anda. Tapi pasien tak bersalah. Kalau... Tak apa, 3 dokter spesialis tamu itu, karena sudah bayar mahal, pasti punya kemampuan. Mungkin operasinya bisa sukses. Semoga saja. Dokter Santoso, ada apa? Aku lihat di berita ada kabar buruk tentang Anda. Kabar apa? Aduh, lihat saja sendiri. Ini kan
Dokter Aditya tadi? Kok katanya dia buronan? Gawat, pasien dalam bahaya. Dokter Santoso, ada apa ini? Katanya, mereka bertiga menyamar jadi dokter spesialis tamu, menipu biaya operasi mahal, lalu kabur, menyebabkan pasien terlambat diobati. Sekarang mereka buronan kelas A. Biaya mahal dan kabur? Kita sudah menipu 1 miliar rupiah. Tenang. Aku ke ruang operasi. Baik, aku lapor polisi sekarang. Aduh nak, gimana ini? Kata perawat, kondisi adikmu kurang baik. Kalau bukan karena dokter Rizal yang payah itu, yang buang banyak waktu kita, operasi adikku sudah lama dimulai. Kalau terjadi sesuatu pada adikmu, aku tak mau hidup lagi. Tenanglah. Takkan 3 dokter yang kita panggilkan sudah masuk. Hah? Kapan mereka masuk? Kok aku tak sadar? Aku juga tak sadar. Tapi tenanglah. Sal mereka sudah masuk, maka operasi adikku sudah dimulai. Ya ampun, semoga Tuhan melindungi. Semoga Tuhan melindungi. Semoga 1 miliar rupiah ini bisa menolong nyawa adikmu. Tenanglah, Bu. Coba pikir, 1 miliar rupiah untuk 1 operasi. Kalau mereka bukan dokter profesional dan tak sehebat itu, apa bisa minta harga segitu? Benar kan? Jadi tenanglah, Bu. Dengan mereka yang membedah, adikku pasti akan sembuh. Kamu benar. Untunglah kita bertemu 3 dokter yang jujur. Kalian ditipu. Mereka bertiga penipu. Rizal, kok kamu nempel terus kayak parasit, ngikutin lagi? Mereka penipu. Jangan biarkan mereka operasi. Nanti adikmu tamat. Rizal, berani kamu sumpahin putriku. Akan kubuat kau menyesal. Aku nggak bohong. 3 dokter palsu itu buronan polisi di internet. Sudah masuk berita. Berita apa? Kamu ngomong ngawur apa? Coba lihat sendiri. 3 orang itu menyamar jadi dokter spesialis tamu, menipu biaya operasi mahal, lalu kabur. Sudah ada pasien yang meninggal karena penundaan pengobatan. Mereka penjahat kambuhan, jangan percaya mereka. Kau yang penipu. Kau cuma lihat aku kasih 1 miliar ke orang lain, jadi iri kan? Makanya kau mau fitnah orang. Bunda Sari sudah masuk berita. Kenapa masih nggak percaya aku? Rizal, kalau belum bikin adikku mati, kamu belum tenang ya? Aku cuma mau nolong dia. Biarin aku mati. Rizal, kalau kamu masih ngaco, kubunuh kau. Buka matamu lebar-lebar. Ini surat buronan kelas A polisi. 3 dokter itu penipu. Lihat apanya? Kurasa kamu sengaja buat berita hoax, sebar rumor. Aku sebar rumor apa? Yang di dalam putri kandungmu. Kamu mau dia mati? Dasar dokter jahat, sampai sekarang kamu masih mengutuk putriku. Tunggu. Tunggu apa? Aku mau pukul dia sekarang. Tunggu, aku mau tanya dia. Rizal, ku tanya, walau mereka penipu pura-pura dokter menipuku, aku mau tanya, mereka bertiga, gimana lulus uji stabilitas 4D dan dapat nilai S? Itu aku tak tahu. Mereka itu penipu dan penjahat berat. Bawa lari uangnya. Mereka takkan tolong adikmu. Aku hampir tertipu. Kurasa kamu cuma iri mereka dapat 1 miliar. Aku bilang, aku bukan demi uang. Kamu tak mau uang. Kamu malah mau lebih banyak. Kalau demi uang, saat ibumu berlutut padaku, pasti sudah kuterima. Dokter Santoso, aku mohon tolong selamatkan putriku. Aku mohon tolong selamatkan putriku. Bunda Sari, jangan. Berdirilah. Aku cuma mau selamatkan adikmu. Baik, kamu suka banget operasi kan? Biar kau operasi. Jangan. Jangan. Dokter Santoso, Anda tak apa? Pak polisi, dokter spesialis tamu kami sedang operasi putri kami. Riza, dia sengaja ganggu. Putraku terpaksa memukulnya. Benar. Kalian ditipu. 3 dokter spesialis tamu yang kalian panggil itu penipu. Setelah menipu biaya operasi mahal dari pasien berkali-kali, mereka kabur. Sudah ada beberapa pasien yang hancur lebur karena ditipu. Mustahil, mereka itu dokter asli. Mereka lulus uji stabilitas 4D. Benar, dulu mereka dokter asli. Tapi karena berbagai pelanggaran, lisensinya dicabut. Selama ini, mereka menyamar jadi dokter spesialis tamu menipu di mana-mana. Setelah dapat uang, mereka langsung kabur. Mereka tak peduli hidup mati pasien. Mereka itu dokter asli. Mereka di dalam sedang operasi adekku. Bodoh, di ruang operasi tak ada orang. Cuma adikmu di sana.
Dia sedang berbaring di meja operasi yang dingin. Karena kebodohanmu, dia perlahan menunggu kematian. Mustahil! Aku tak percaya! Polisi saja tak kau percaya. Kau mau apa sebenarnya? Aku tak percaya, kecuali kalian tunjukkan buktinya. Bukannya kalian sedang operasi adikku? Maaf ya, kami tak berniat menipu. Tapi uang yang kalian kasih terlalu banyak. Ku habisi kalian! Anakku yang malang. Dr. Yuniarto, waktu tak banyak. Cepat, selamatkan dia. Baik. Biar aku masuk. Bawa tersangka pergi. Gawat, Dr. Santoso. Tanda vital pasien hilang. Adik! Anakku yang malang. Ibu yang menyebabkannya. Sebuah salahku. Tak percaya, Dr. Santoso. Membuatmu terlambat. Aku akan tebus dengan nyawaku. Bunda Sari, jangan begini. Anak bunda mungkin masih bisa diselamatkan. Dr. Santoso. Apa katanya? Beri saya 5 menit. Apa dia bisa selamat? Tergantung takdir. Aduh, Dr. Santoso. Dr. Santoso. Aku ini brengsek. Aku brengsek. Sekarang hanya Anda yang bisa selamatkan adikku. Aku mohon, selamatkan dia. Aku seumur hidupku, aku rela jadi budak Anda. Jadi budak Anda ya? Sudah gawat begini, cepat keluar. Baik, kita pergi. Siapkan defibrilator. Putri saya. Sudah selamat. Bisa segera dioperasi. Tapi tangan Anda. Dr. Santoso, aku brengsek. Aku pantas mati. Tenanglah, selama aku bisa pegang pisau bedah, tak akan kubiarkan siapapun mati di meja operasiku. Aduh, makasih Dr. Santoso. Makasih Dr. Santoso atas jasa selamatkan nyawa. Makasih. Hebat, dokter bedah kelas 5S sudah pulih total. Luka baru sembuh. Lupa sakitnya. Lihat, apa kau masih berani nekat? Dr. Santoso! Ada apa di luar? Kenapa kalian ke sini? Dr. Santoso, maafkan saya. Anda seperti orang tua kedua saya. Jangan sujud. Tidak, biar dia sujud. Jangan sujud. Cepat bangun. Bangun. Bawa spanduknya kemari. Spanduk ini dipersembahkan untuk Dokter Mulia, Tuan Rizal. Selain Anda yang mulia, siapa yang pantas pakai baju putih? Bagus.